Salam bahagia sejahtera untuk kita semua. Warga masyarakat Indonesia yang berbahagia dimanapun berada. Kali ini kita melanjutkan konflik Habaib dan keluarga Wali Songo part atau bagian 2. Siapapun yang menjual nasab leluhurnya adalah pecundang. Catatan Kiai Haji Ali Badri. Konflik Habaib dan keluarga Wali Songo bagian 2. Siapapun yang menjual nasab leluhurnya adalah pecundang. Keluarga Habaib Ba'alawi di Indonesia dan keluarga keturunan Wali Songo banyak terlibat perdebatan soal nasab keturunan Wali Songo. Perdebatan itu kemudian menimbulkan beragam konflik karena tersebar luas di jagat media sosial. Kiai Haji Ali Badri Pasuruan memberikan penjelasan sangat tegas terkait kondisi tersebut. Berikut ini uraian Kiai Haji Ali Badri bagian kedua terkait kondisi dalam menyikapi konflik Habaib dan keluarga Wali Songo yang merupakan kelanjutan dari sebelumnya. Ketiga, saya hanya fokus pada penelitian keturunan Wali Songo. Sejak awal, saya hanya memperjuangkan nasab Wali Songo ke bawah. Penelitian saya yang memakan banyak waktu dan tenaga hanya untuk memastikan keabsahan nasab keturunan Wali Songo hingga Wali Songo atau Syekh Jumadil Kubro saja, karena nasab dari Wali Songo ke atas sudah ada dalam catatan buku nasab Robitoh Alawiyah. Saya keliling Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, dan Saudi untuk mencari data keturunan Syekh Jumadil Kubro. 6 tahun saya fokus pada perjuangan ini dan meninggalkan kegiatan lain, hingga saya pun jatuh miskin karena tidak sempat mencari nafkah. Padahal sebelum itu, 2005 hingga 2006, saya adalah penceramah terkenal di Cirebon dan hidup berkecukupan. Saya bersyukur karena istri saya bersabar dengan keadaan ekonomi seperti itu. Ditambah lagi, dia juga mendapat cacian dari keluarga jauhnya. Istri saya disebut Syarifah bodoh karena mau menikah dengan saya. Bahkan ada yang mengira bahwa istri saya itu mau menikah dengan saya karena saya kaya raya. Padahal sejak dulu sampai sekarang saya hanya kaya hati saja. Nah, ketika beberapa tahun terakhir ini ditemukan data nasab Wali Songo versi lain selain Azmat Khan Ba'alawi, keluarga Wali Songo mulai terpecah. Ada yang bertahan dengan Azmat Khan dan ada yang memilih versi lain. Sejak awal mencuatnya versi selain Azmat Khan itu, saya hampir tidak pernah mengajukan pendapat, kecuali hanya menyarankan agar diteliti dengan ketat. Sejak saat itu, kalangan keluarga Wali Songo sendiri mulai ada keributan di media sosial. Saya pun menginstruksikan agar anggota resmi lembaga saya yang masih menggunakan versi Azmat Khan supaya tidak terlibat dalam perdebatan di media sosial. Mereka pun mendengarkan instruksi saya. Namun rupanya yang di media sosial itu lebih banyak yang bukan anggota lembaga saya, sehingga keluarga Wali Songo banyak yang ribut di media sosial mendebatkan versi Azmat Khan dan selain Azmat Khan, bahkan sampai keluar ucapan kotor. Saya sampai curiga ada pihak yang sengaja mengadu domba keluarga Wali Songo. Hal ini membuat saya semakin menutup rapat publikasi lembaga saya yang memang telah saya vakumkan sejak tahun 2011. Awalnya saya vakumkan karena banyak masalah. Saya tidak bisa mengendalikan sebagai anggota yang sudah melanggar visi misi lembaga. Misalnya, ada yang mengaku ahli kasyaf, ada yang ingin dipanggil Habib, bahkan ada yang mau memanfaatkan lembaga untuk politik dan lain sebagainya.
Sejak vakum itulah kemudian muncul perhimpunan-perhimpunan baru dan saya tidak terlibat dengan yang baru-baru itu. Seperti saya katakan tadi, dari awal saya hanya fokus pada penelitian keturunan Wali Songo. Saya tidak pernah meneliti nasab Wali Songo ke atas karena sudah jelas tercatat di Robitoh Alawiyah. Saya merasa cukup percaya pada Robitoh Alawiyah. Nah, kalau kemudian dikatakan bahwa nasab Wali Songo ada banyak versi dan belum bisa disahkan, maka saya sama sekali tidak keberatan, karena selama ini saya memang bergantung pada Robitoh Alawiyah. Hanya saja yang harus difahami oleh masyarakat Indonesia bahwa nasab keturunan Wali Songo yang sudah terdata itu status keabsahannya lebih kuat daripada nasab Wali Songo ke atas. Dengan kata lain, saya tidak terlalu keberatan kalau nasab Wali Songo ke atas dibilang meragukan. Namun, kalau Wali Songo dibilang tidak punya keturunan yang bisa disahkan nasabnya dari garis laki-laki, maka hadapi saya dengan bertaruh. Saya sudah kapok kalau hanya berdebat tanpa ada yang dipertaruhkan. Keempat, jangan bikin malu leluhur. Jangan jual nama leluhur. Akhir-akhir ini ramai juga orang membicarakan soal DNA. Saya sendiri baru paham kronologi DNA ini. Katanya berawal dari penelitian genetika dari berbagai ras dan bangsa sedunia. Kemudian dari hampir 1000 asyraf di negara-negara Arab yang telah tes DNA, ditemukanlah kesamaan kode yang kemudian itu disepakati sebagai kode Alawiyin atau keturunan Sayyidina Ali. Bahkan ada kode yang hanya dimiliki Hasaniyin dan ada kode yang hanya dimiliki oleh Husainiyin. Sejak awal saya tidak paham bagaimana proses DNA itu, sehingga saya tidak mendukung tes DNA sebagai bukti validitas catatan nasab. Saya pun dianggap kolot serta tidak mau mengikuti perkembangan sains dan teknologi. Hingga akhirnya saya melakukan tes DNA, tapi dengan catatan hasil tes DNA saya harus dibaca dan disimpulkan oleh pakar-pakar DNA terkenal, tidak cukup oleh pemula di bidang DNA. Kini, hasil tes DNA saya sedang dibuat laporannya untuk diajukan pada para pakar DNA. Nanti mereka juga bisa mengecek langsung data DNA saya di laboratorium perusahaan Family Tree, sebuah rumah sakit di Texas, Amerika, yang katanya paling terpercaya dalam hal DNA. Adapun hasil tes DNA saya nanti, saya tidak menyarankan siapapun untuk tes DNA kalau hanya untuk memastikan nasab ke Bani Hashim. Kalau mereka keturunan orang mulia, cukup teladani ketakwaan dan akhlak leluhur. Jangan bikin malu leluhur, jangan jual nama leluhur. Sportiflah di dalam berusaha. Saya pernah katakan pada anak saya, orang sukses adalah yang berhasil diterima orang karena prestasinya, bukan diterima orang karena nasabnya. Kalau kamu membawa nasab agar dihargai orang, itu seolah kamu berkata, maaf Buya, saya takut tidak laku kalau tidak mengaku keturunan Wali Songo. Maaf nak, aku tidak pernah memaafkanmu. Jangankan mengaku keturunan Wali Songo agar dihormati orang, andai sekali saja kamu menjual namaku agar dihargai oleh santri-santriku, maka bagiku kau hanya seorang pelacur nasab. Kelima, siapapun yang menjual nasabnya adalah pecundang. Apapun status nasab Wali Songo, tidak akan merubah pendirian saya dan keluarga lain yang sefaham dengan saya, bahwa kami hanya berhimpun untuk suatu kewajiban agama, yaitu silaturahim, bukan untuk menunjukkan nasab ke publik. Kalaupun Wali Songo dianggap ahlul bait, kami tidak akan pernah merubah tradisi leluhur, apalagi merubah gaya. Kami tetap Kiai Fulan, Ajengan Fulan, Gus Fulan, Lora Fulan, Raden Fulan, Tubagus Fulan, Mas Fulan, Kang Fulan, Pak Fulan, Cak Fulan, Nyai Fulan, Ning Fulan, Bu Fulan, Mbak Fulan, Yuk Fulan, dan lain sebagainya.
kami tidak akan merubah menjadi Sayyid Fulan, Syarif Fulan, apalagi Habib Fulan. Anak-anak kami, termasuk yang perempuan, tetap akan menikah dengan pribumi. Dan kami tetap berpandangan bahwa siapapun yang menjual nasabnya adalah pecundang. Kalau tidak alim, duduk di bawah, belajar atau berkhidmah. Anak kandung saya pun akan saya suruh tinggal di luar pesantren. Kalau tidak alim, jangan pimpin majelis apalagi pesantren. Dan catat, yang tidak mempertahankan ajaran dan tradisi seperti ini berarti bukan kelompok Ali Badri. Dan kalau misalnya semua orang di muka bumi ini sepakat bahwa Wali Songo bukan Ahlul Bait, sedikit pun kami tidak merasa rugi karena itu. Sebab kami tidak pernah menjadikan nasab sebagai modal agar dihormati dan diikuti orang. Kami tidak pernah menjual nasab. Saya sadar bahwa semua orang di kampung saya menghormati saya karena saya adalah anak ayah saya. Kalau bukan karena saya anak kiai, niscaya mereka tidak akan memanggil saya Gus atau Kiai. Mereka tidak akan mengundang saya untuk berceramah, memimpin doa dan sebagainya. Karena dalam tradisi masyarakat pesantren Jawa Madura itu, yang dikiaikan hanyalah anak kiai saja. Kalau bukan anak kiai, walaupun alim, hanya akan dipanggil ustadz. Itu sebabnya saya sejak muda keluar dan baru pulang kampung setelah umur 38 tahun. Selain itu, mencari ilmu dan pengalaman, saya juga membuktikan bahwa saya bisa jadi orang di tempat-tempat yang tidak mengenal ayah saya. Bahwa saya bisa diterima orang bukan karena saya anak siapa atau keturunan siapa. Saya sering diundang ke berbagai daerah di Indonesia dan Malaysia. Itu bukan karena saya anak siapa atau keturunan siapa. Orang-orang yang mengundang saya tidak kenal ayah saya. Singkatnya, membawa nama ayah sendiri saja saya merasa cemen, apalagi membawa nama besar Wali Songo, apalagi mengaku keturunan Nabi. Setelah saudara-saudara sekalian memahami saya dari 5 hal di atas, sekarang saya mau melanjutkan dengan mengomentari soal konflik habaib dan keluarga Wali Songo yang sedang ramai ini. Demikian keterangan yang dikutip dari catatan Kiai Haji Ali Badri di Facebook pribadinya yang diunggah pada 7 Mei 2023. Nantikan bagian ketiga yang akan kita bahas di episode selanjutnya. Demikian, semoga memberikan informasi. Salam